mengatakan, wah ini sepertinya ada gejala-gejala stroke. Akhirnya Shalom pemirsa, saat ini Anda mengikuti acara Moving, Motivation, and Living. Perkenalkan, nama saya Edison Guru Singa. Saya berasal dari Jemaat Cililitan Konferensi DKI Jakarta Local Conference. Saya bekerja di kantor pusat Gereja Mahasiswa Pindah Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat sebagai asosiat legal, dan pada saat ini saya mau bersaksi tentang bagaimana besarnya kuasa Tuhan bagi saya, bagaimana pada waktu lebih kurang 7 bulan yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 28 Mei 2022, saya bangun tidur dan saya merasakan ada keanehan pada telapak kaki saya dan juga kedua telapak tangan saya. Saya merasakan seperti ada kesemutan. Pada saat itu saya juga pergi ke gereja di jemaat saya di Cililitan. Pada sore hari saya beserta dengan keluarga saya pulang ke rumah. Tetapi saya merasakan badan saya semakin lemah ataupun semakin tidak nyaman. Pada tengah malam saya terbangun dari tidur saya mau ke kamar mandi untuk buang air kecil. Saya bangun dari tempat tidur saya duduk dulu. Setelah duduk, ketika saya mau berdiri, pas saya angkat badan saya, ternyata saya tidak bisa mengangkat badan saya terduduk kembali. Saya merasa bahwa ini sudah ada yang tidak benar dengan kesehatan saya. Pada malam itu juga sekitar jam 12 malam, saya menelepon adik saya untuk mengantarkan saya ke rumah sakit. Sampai juga di rumah sakit, saya langsung masuk ke ruangan IGD dan disambut oleh perawat di sana, dan saya langsung dinaikkan ke kursi roda. Ketika dokter tanya tentang gejala saya, dia mengatakan, wah ini sepertinya ada gejala-gejala stroke. Akhirnya pada saat itu juga saya dilakukan pemeriksaan melalui CT scan. Ternyata di kepala saya tidak terdapat apa-apa, tidak ada pendarahan ataupun penggumpalan darah. Kaki saya dan tangan saya semakin sulit untuk digerakkan. Saya mulai semakin curiga. Begitu juga dengan ke kamar mandi. Ketika saya mau ke kamar mandi, saya sudah harus dipapah. Seiring berjalannya waktu sampai malam hari, keadaan saya semakin lemah. Dikatakan oleh dokter itu, saya curiga bahwa bapak ini kena suatu penyakit yang dinamakan autoimun. Saya mendengar itu, saya kaget. Dan dokter ditawarkan, apakah bapak mau ditawarkan ke rumah sakit yang besar? Saya jawab langsung malam itu juga, ya saya mau. Salah satu rumah sakit pusat otak yang ada di Jakarta ini, saya dirujuk dan saya tiba di rumah sakit itu sekitar jam 2 pagi juga. Kondisi saya semakin lemah. Besok harinya diadakan lagi pemeriksaan lanjutan melalui laboratorium, dan akhirnya dipastikan benar apa yang dikatakan oleh dokter yang semula itu, bahwa saya menderita autoimun. Dan saya dirawat di rumah sakit itu selama 2 minggu. Setelah 2 minggu disuruh pulang dan disuruh berobat jalan. Tetapi di rumah pun pergerakannya seperti lambat. Akhirnya saya putuskan lagi untuk masuk rumah sakit lagi, yaitu rumah sakit Advent yang ada di Bandung. Minggu kedua setelah saya dirawat di sana, saya sudah mulai berdiri sendiri dengan tubuh yang sakit. 8 minggu saya bisa kembali bisa bekerja.
Yang ingin mau saya saksikan adalah bagaimana besarnya kuasa Tuhan. Bersama saya yang telah melindungi saya, menuntun saya selama saya sakit di rumah sakit di Jakarta 2 minggu dan di rumah sakit Advent Bandung selama 21 hari. Bagaimana besarnya kuasa Tuhan. Bila mana kita memintanya terus-menerus kepada Tuhan, Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti berikan yang terbaik bagi kita. Karena hanya Dialah yang punya kuasa, yang punya segala sesuatunya. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Karena saya selalu juga teringat akan ayat Alkitab yang dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 14, dikatakan begini, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku." Jadi itulah kesaksian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.